Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tengah semester perilaku organisasi dosen pengampu Bapak Rahmat Rahmati SEMSI. Perkenalkan, nama saya Gista Fiona Barmati dengan nomor NIM 28921500006. Prodi Manajemen Reguler Plus, Universitas Pancasila Bekasi. Pengertian perilaku organisasi menurut Timothy Age. Timothy menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Khairul Umam. Menurut Khairul Umam, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengetahuan terkait tentang berbagai hal tersebut dalam perbaikan efektivitas suatu organisasi. Kaitan manajemen dengan perilaku organisasi. 1. Fungsi manajemen. Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atas fungsi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dilaksanakan dengan baik dan tepat. 2. Peran manajemen digolongkan dalam 3 kelompok peran, yaitu interpersonal, informasi, dan keputusan. Peran interpersonal atau interpersonal roles dalam diri manajer meliputi peran sebagai figur pemimpin dan sebagai penghubung. Sebagai figur pemimpin, seorang manajer harus mampu menghadapi situasi ataupun dan kemudian mampu tampil sebagai figur yang mewakili bawahan dalam hal menangani segala persoalan baik ilegal maupun sosial. 3. Keterampilan manajemen. Sehubungan dengan tugas utama manajer, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, Robert Katz mengidentifikasikan 3 keterampilan manajemen. Manajemen skill yang mutlak harus dimiliki manajer, yaitu keterampilan teknis atau technical skill, keterampilan manusiawi atau human skills, dan keterampilan konseptual atau conceptual skill. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi didasarkan pada masing-masing aktivitas dan karakteristik organisasi itu sendiri sesuai dengan preferensi pelanggannya. 2. Evaluasi atas berbagai aktivitas dengan menggunakan pandangan dan orientasi pada kebutuhan pelanggan. 3. Membutuhkan penilaian yang menyeluruh dari berbagai aspek kinerja aktivitas yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. 4. Kinerja organisasi harus diketahui oleh seluruh anggota organisasi sebagai umpan balik bagi mereka untuk mengenali masalah-masalah yang dihadapi organisasi. Lingkup perilaku organisasi. Menurut Machen and Lino 2008 menyatakan bahwa dalam mempelajari perilaku organisasi, perhatian dipusatkan pada 3 karakteristik, yaitu perilaku, struktur, dan proses. Perilaku.
Karakteristik pertama dalam mempelajari perilaku organisasi adalah perilaku. Fokus dari perilaku keorganisasian adalah perilaku individu dalam organisasi. Untuk dapat memahami perilaku keorganisasian, maka harus mampu memahami perilaku berbagai individu dalam organisasi. Struktur. Karakteristik yang kedua dalam mempelajari perilaku organisasian adalah struktur dari organisasi dan kelompok. Proses. Karakteristik yang ketiga dari perilaku keorganisasian adalah proses organisasi. Proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antar anggota dan organisasi. Pentingnya mengetahui perilaku organisasi. Organisasi merupakan bagian fundamental keberadaan kita yang meliputi dan meresapi seluruh aspek kehidupan sekarang ini. Hampir semua orang menjadi anggota berbagai organisasi dan akan tanpa ragu-ragu saling berhubung dan bekerja sama di dalamnya. Memang benar bahwa kita semua mempunyai gagasan umum tentang bagaimana organisasi berfungsi, tetapi hanya dengan mempelajarinya kita dapat memperoleh perspektif atau pandangan yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman kita mengenai cara-cara organisasi beroperasi. Contoh dari perilaku organisasi: menerima masukan dan saran dari orang lain, bersifat adil dan bijaksana dalam menghadapi suatu masalah, tidak diskriminasi antar anggota. Resume. Manajemen suatu organisasi dapat dikaitkan efektif apabila fungsi-fungsi manajemennya terdiri atas fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dilaksanakan dengan baik dan tepat. Peranan manajer dapat digolongkan dalam 3 kelompok peran, yaitu interpersonal, informasional, dan keputusan. Peran interpersonal atau interpersonal roles dalam diri manajer meliputi peran sebagai figur pemimpin dan sebagai penghubung. Perilaku organisasi yang diajukan meliputi adanya faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana orang sebagai individu mampu sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi serta pengaruhnya terhadap struktur dan sistem organisasi. Sikap dan perilaku orang yang beraneka ragam dalam organisasi ini dipelajari untuk mencari solusi tentang bagaimana manajemen dapat mengolah organisasi secara efektif. Terima kasih telah menyaksikan, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.